Aku pernah berpikir bahwa hidupku akan berjalan biasa saja, sebagai remaja gay di Jakarta yang menyembunyikan rahasia terbesar dari keluarga dan masyarakat. Sampai malam itu datang, mengubah segalanya dalam sekejap. Hujan deras mengguyur kota, dan aku, Ardi, berjalan pulang dari kampus bersama Rea, teman sekolahku yang sudah lama menjadi lebih dari sekadar teman. Kami berdua berusia 19 tahun, tinggal di kosan sederhana di pinggiran Jakarta Selatan. Rea, dengan senyumnya yang selalu membuat hatiku berdegup kencang, adalah satu-satunya orang yang tahu siapa aku sebenarnya. Kami bertemu di SMA, di tengah tekanan masyarakat yang keras terhadap orang seperti kami. Di Indonesia ini, cinta sesama jenis masih dianggap tabu, dosa besar oleh banyak orang. Tapi bagi kami itu adalah satu-satunya kebenaran yang kami miliki. Malam itu, saat kami berlindung di bawah atap halte bus yang bocor, kami mendengar tangisan samar di tengah deru hujan. Awalnya kukira itu kucing liar, tapi tangisan itu semakin keras, seperti jeritan kecil yang memilukan. Rea menoleh padaku, matanya penuh kekhawatiran. "Ardi itu bayi," katanya pelan. Kami mendekat ke semak-semak di pinggir jalan gelap. Di sana, di dalam kardus basah kuyup, tergeletak seorang bayi mungil, mungkin baru beberapa hari lahir. Tubuhnya menggigil kedinginan, wajahnya merah karena menangis. Tidak ada siapa-siapa di sekitar. Hanya selimut tipis yang membungkusnya, dan sebuah catatan kecil yang sudah basah, "Makan aku." Aku tidak mampu. Hatiku hancur seketika. Aku yang biasanya takut dengan tanggung jawab besar, langsung menggendong bayi itu. Hangat tubuh kecilnya menyentuh dadaku, dan tangisannya pelan-pelan reda. Rea berdiri di sampingku, tangannya gemetar saat menyentuh pipi bayi itu. "Kita tidak bisa tinggalkan dia begitu saja," bisiknya. Matanya berkaca-kaca, campuran antara ketakutan dan tekad. Kami membawa bayi itu ke kosan. Malam itu, kami bergantian menjaganya. Memberi susu dari botol darurat yang kami beli di warung 24 jam, mengganti popok dari kain bekas. Bayi itu, yang kami beri nama sementara Rio, karena lahir di tengah hujan deras, seolah menjadi bagian dari kami. Di tengah masyarakat yang menolak cinta kami menemukan sesuatu yang lebih besar, kasih sayang tanpa syarat. Tapi siapa sangka keputusan itu akan membawa badai besar. Pagi harinya, kami melapor ke polisi. Mereka bilang akan mencari orang tua bayi itu, tapi sementara ini, Rio diasuh di panti asuhan. Aku dan Rea tidak rela. Kami datang setiap hari, membawa susu dan pakaian. Petugas panti mulai curiga dengan kedekatan kami berdua. "Kalian ini siapa sebenarnya?" tanya salah satunya suatu hari. "Kami bohong," bilang saudara jauh. Tapi dalam hati, kami sudah merasa Rio adalah anak kami. Cinta kami yang selama ini tersembunyi di balik senyuman rahasia dan sentuhan diam-diam di kosan, mulai teruji. Rea sering bilang, "Ardi, kalau saja kita bisa adopsi dia secara resmi. Tapi di negeri ini, mana mungkin pasangan seperti kita diinginkan punya anak." Aku tahu dia benar. Di Indonesia, masih dipandang negatif. Adopsi anak hanya untuk pasangan suami istri heteroseksual. Tapi Rio, dia membuat kami bermimpi. Setiap kali Rio tertawa kecil saat kami gendong, hati kami luluh. Kami mulai merencanakan masa depan, mungkin pindah ke luar negeri, atau tetap di sini dan berjuang diam-diam. Beberapa minggu kemudian, berita mengejutkan datang. Polisi menemukan petunjuk dari catatan itu. Rio bukan bayi sembarangan. Dia adalah pewaris tunggal seorang miliarder terkenal di Jakarta, yang anaknya hilang setelah melahirkan secara rahasia. Ibunya, putri konglomerat itu, ternyata melarikan diri karena tekanan keluarga yang tidak mau menerima kehamilan di luar nikah. Kakek Rio, Pak Hartono, seorang pengusaha properti kaya raya, langsung mencari bayi itu. Saat dia datang ke panti melihat Rio, air matanya jatuh.
Tapi saat tahu kami yang pertama menemukan, dia curiga. Kalian berdua ini terlalu sering datang. Apa hubungan kalian? Kami diam takut. Tapi Rea dengan keberanian yang selalu aku kagumi akhirnya bicara. Kami yang menemukannya, Pak. Dan kami sudah sayang pada dia. Pak Hartono menatap kami lama. Di matanya ada campuran amarah dan kebingungan. Di masyarakat seperti ini, seorang miliarder pasti tidak ingin cucunya diasuh oleh dua pemuda gay. Tapi Rio, saat digendong Pak Hartono, justru menangis kencang mencari kami. Malam itu aku dan Rea duduk di kamar kosan saling genggam tangan. Apa yang akan terjadi, Re? Tanyaku. Dia tersenyum tipis meski matanya basah. Entahlah, Ardi. Tapi aku tahu satu hal, cinta kita sudah cukup kuat untuk melawan apa saja. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Pak Hartono mengambil alih Rio secara resmi. Bayi kecil itu dibawa ke rumah mewahnya di kawasan elite Jakarta. Kami dilarang datang lagi. Ini demi kebaikan cucuku, katanya dingin saat bertemu kami di kantor polisi. Hatiku remuk. Setiap malam aku terbangun karena mimpi buruk. Rio menangis memanggil kami. Rea lebih kuat, dia yang selalu menghiburku. Kita akan cari cara, Ardi. Rio butuh kita. Kami mulai mencari informasi tentang keluarga Hartono. Ternyata Ibu Rio, Nadia, adalah putri tunggal Pak Hartono yang memberontak. Dia hamil dari hubungan gelap dengan pria yang tidak direstui, lalu melahirkan diam-diam dan meninggalkan bayi itu karena depresi berat. Nadia kini dirawat di rumah sakit jiwa, tak sadar diri. Pak Hartono, seorang duda yang keras, membesarkan Nadia sendirian setelah istrinya meninggal. Dia ingin Rio menjadi pewaris kerajaan bisnisnya, dibesarkan dengan disiplin ketat. Tapi Rio sering sakit, menangis terus, seolah merindukan kehangatan yang pernah kami beri. Suatu hari, pembantu rumah tangga Pak Hartono diam-diam menghubungi kami. Tuan Rio tidak mau makan kalau bukan dari botol yang kalian beri dulu. Dia gelisah terus. Kami nekat datang malam-malam, menyelinap ke rumah besar itu dengan bantuan pembantu itu. Saat melihat Rio lagi, air mata kami jatuh. Bayi itu langsung tersenyum saat digendong Rea. Papa, gumamku pelan, meski tahu itu mustahil. Tapi kami ketahuan. Pak Hartono marah besar. Kalian ini mau apa? Merusak masa depan cucuku dengan gaya hidup kalian yang menyimpang. Kata-katanya menusuk. Di Indonesia ini banyak orang seperti dia, kaya, berkuasa, tapi masih terjebak prasangka. Rea membela, Pak, cinta kami pada Rio tulus. Kami yang selamatkan dia dari hujan itu. Pak Hartono diam lama. Akhirnya dia bilang pergi. Jangan pernah kembali. Kami pulang dengan hati hancur. Hubungan kami mulai goyah. Aku menyalahkan diri sendiri, Rea terlalu diam, kami bertengkar untuk pertama kali. Kenapa kita harus sembunyi terus, Ardi? Kenapa cinta kita selalu salah di mata orang? Aku peluk dia erat. Karena kita di sini, Re. Di negeri yang belum siap terima kita. Tapi keajaiban kecil terjadi. Nadia mulai sadar. Dia minta bertemu kami yang menemukan anaknya. Di rumah sakit, Nadia menangis. Terima kasih. Kalian selamatkan nyawa anakku. Dia cerita panjang bagaimana ayahnya memaksa abortus, tapi dia lari. Setelah lahir, dia tak kuat. Aku ingin Rio bahagia. Bukan di dunia keras ayahku. Nadia mulai lawan ayahnya. Dia ingin Rio diasuh oleh orang yang tulus mencintainya. Kalian seperti keluarga sejati untuk dia. Pak Hartono marah. Konflik keluarga meledak. Media mulai ikut campur, tapi kami sembunyi. Sementara itu, cinta aku dan Rea semakin dalam. Di tengah badai, kami saling jadi penyangga.
Kami pindah sementara ke Yogyakarta, kota yang lebih toleran, mencari ketenangan di pantai Parangtritis. Di sana, di bawah langit malam penuh bintang, Rea bilang, "Ardi, apapun yang terjadi, aku tidak akan tinggalkan kamu." Kami berciuman di tepi ombak, merasakan kebebasan sesaat. Tapi telepon dari Nadia datang, ayah mulai lunak. Dia lihat Rio bahagia hanya saat foto kalian ditunjukkan. Harapan muncul lagi. Kembali ke Jakarta, suasana semakin tegang. Pak Hartono mengajukan hak asuh penuh secara hukum. Nadia, meski ibu kandung, dianggap tidak stabil. Kami hanya bisa jadi saksi, tapi status kami membuat hakim ragu. Di pengadilan saat ditanya hubungan kami dengan Rio, Rea berani bicara. Kami yang temukan dia, yang mulia. Kami rawat dia pertama kali. Cinta kami pada Rio sama seperti orang tua manapun. Ruangan gaduh. Beberapa orang bisik-bisik menghina. Tapi Nadia membela. Mereka lebih baik daripada ayahku yang hanya ingin pewaris bisnis. Pak Hartono terpukul. Malam itu dia hubungi kami. Bertemu di rumah. Kami datang dengan hati berdebar. Di ruang tamu mewah, Pak Hartono duduk sendirian memandang Oto Rio. Aku salah. Aku pikir uang bisa beli kebahagiaan. Tapi Rio, dia butuh cinta sejati. Dia cerita masa lalunya, bagaimana istrinya dulu yang lembut, tapi dia terlalu keras. Aku takut Rio jadi seperti aku, kesepian di tengah kekayaan. Perlahan dia terima kami. Bukan sepenuhnya, tapi cukup untuk ingkan kami sering datang. Kalian boleh jadi bagian hidup Rio. Tapi rahasia, ya. Demi dia. Kami setuju. Cinta kami berkembang. Kami ajari Rio berjalan, bicara pertama di papan saat lihat Rea. Rio tumbuh sehat, ceria. Tapi konflik belum selesai. Media bocor, pewaris miliarder diasuh pasangan gay. Berita heboh. Demonstrasi kecil di depan rumah Hartono. Keluarga besar menentang. Pak Hartono diuji. Dia bisa usir kami demi reputasi. Tapi saat Rio sakit demam tinggi, hanya kami yang bisa tenangkan dia. Pak Hartono menangis. Kalian. Keluarga Rio. Nadia sembuh total. Dia pindah ke rumah ayahnya, bantu rawat Rio. Hubungan kami seperti keluarga besar aneh, miliarder tua, putrinya, dan dua pemuda gay. Kami ajak Rio ke Bali, tempat romantis yang selalu kami impikan. Di pantai Kuta, matahari terbenam, kami bertiga bermain pasir. Rea gendong Rio, aku peluk dari belakang. Ini mimpi kita, bisik Rea. Tapi bayang-bayang datang. Mantan pacar Nadia muncul, ayah biologis Rio, minta hak asuh demi warisan. Konflik baru meledak. Pria itu bernama Iktor, pengusaha muda yang dulu direstui Pak Hartono tapi ditolak Nadia karena kasar. Dia tahu Rio pewaris, ingin rebut untuk bisnis. Iktor gugat ke pengadilan. Aku ayah kandung. Anakku harus dengan aku. Nadia panik. Pak Hartono marah, tapi hukum bilang tes DNA dulu. Hasil positif Iktor ayah biologis. Kami takut kehilangan Rio. Iktor bilang akan usir kami selamanya. Anakku tidak butuh pengaruh buruk dari kalian. Rea dan aku putus asa. Kami habiskan waktu terakhir dengan Rio di taman rumah. Papa Ardi, Papa Rea, Rio panggil kami meski baru 2 tahun. Hati kami hancur. Malam itu kami bertengkar lagi. Kenapa nasib kita selalu begini, Ardi? Cinta kita, keluarga kita selalu direbut orang. Aku peluk dia. Kita lawan Re. Demi Rio. Nadia dan Pak Hartono berdiri di pihak kami. Nadia cerita di pengadilan bagaimana Iktor dulu kasar, paksa dia. Pak Hartono tunjukkan bukti Iktor hanya ingin uang. Tapi Iktor punya pengacara hebat. Hakim condong ke ayah biologis.
Di luar pengadilan Iktor ancam kami. Kalian homo, jangan dekat-dekat anakku lagi. Kata itu menyakitkan. Di Indonesia, stigma LGBT masih kuat. Kami hampir menyerah. Tapi Rio sakit lagi saat dipisah dari kami. Dokter bilang stres emosional. Anak ini terikat kuat dengan kalian berdua. Itu jadi bukti kunci. Psikolog anak bersaksi, kepentingan terbaik Rio adalah bersama orang yang dia anggap orang tua. Hakim akhirnya putuskan hak asuh bersama Nadia dengan kami sebagai wali tidak resmi. Iktor kalah, marah pergi. Pak Hartono peluk kami. Makan aku dulu. Kalian. Bagian keluarga ini. Tahun-tahun berlalu. Rio tumbuh jadi anak ceria, pintar. Kami pindah ke rumah besar Pak Hartono, hidup seperti keluarga. Cinta aku dan Rea semakin dalam. Kami rayakan ulang tahun Rio di Pulau Cinta, Gorontalo, tempat romantis yang kami janjikan. Di Ila terapung di bawah bintang, Rea lamar aku dengan cincin sederhana. Ardi, maukah kau jadi pasanganku selamanya? Air mata jatuh. Ya, Re. Selamanya. Nadia nikah lagi dengan pria baik, Pak Hartono pensiun, serahkan bisnis ke Nadia dan kami bantu. Tapi badai terakhir datang. Pak Hartono sakit parah. Di ranjang rumah sakit, dia panggil kami. Rio. Serahkan ke kalian kalau aku pergi. Kami menangis. Pak, jangan bilang begitu. Dia tersenyum. Aku belajar dari kalian, cinta sejati tak lihat jenis kelamin. Cinta itu pengorbanan, keikhlasan. Pak Hartono meninggal damai. Warisan dibagi sebagian besar ke Rio, tapi dengan syarat kami jadi wali utama. Iktor muncul lagi gugat warisan. Tapi kali ini seluruh keluarga bersatu. Kami menang. Rio kini 10 tahun tahu cerita kami. Papa Ardi dan Papa Rea adalah pahlawanku, katanya. Di masyarakat kami tetap rahasia. Tapi di rumah kami bahagia. Kini Rio remaja, pewaris miliarder yang rendah hati. Dia bangga dengan dua ayahnya. Kami pindah ke Bali permanen, hidup tenang di Ila tepi pantai. Cinta kami yang dimulai dari hujan deras dan bayi terlantar, jadi legenda keluarga. Di Indonesia yang perlahan berubah, kami jadi bukti, cinta bisa menang atas prasangka. Setiap malam, aku dan Rea duduk di teras, Rio tidur nyenyak. Kita berhasil, Ardi, bisik Rea. Aku cium dia. Karena kita tidak pernah menyerah. Rio tumbuh jadi pemuda baik, membantu anak-anak terlantar seperti dulu dia. Warisannya digunakan untuk yayasan dan panti asuhan. Di akhir hidup, kami tahu keluarga bukan dari darah, tapi dari cinta. Dan cinta kami abadi.